karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan, terutama nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan melangkahkan kaki dari rumah pergi ke masjid yang insyaallah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita. Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dan semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita, Nabi yang kita nantikan perjumpaan di hari kiamat kelak. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamir mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada malam hari ini menjadi musabab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada salah satu ulama besar, ulama dari kalangan sufi. Beliau bernama Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid ini kunyah karena beliau punya anak namanya Yazid, dipanggil Abu Yazid, bapaknya Yazid. Beliau seorang ulama dari kalangan sufi pernah berkata, mungkin salah satu cerita beliau yang terkenal itu, beliau punya orang tua pembesar semua dan memilih hidup sederhana dibandingkan hidup bermewah-mewahan. Bahkan kedua orang tua Abu Yazid Al-Bustami tidak pernah memasukkan ke dalam mulutnya satu makanan yang subhat pun. Jangankan yang haram, yang subhat lagi tidak pernah dimasukkan oleh kedua orang tuanya ke dalam diri Abu Yazid Al-Bustami. Singkat cerita, Abu Yazid pada saat remaja, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau berkurang ibadahnya. Ke masjid berkurang, baca Al-Quran berkurang, semangat mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala berkurang. Lalu ia mengkoreksi dirinya, mengkoreksi matanya, apakah pernah mata ini melihat kemaksiatan kepada Allah? Rupanya tidak pernah. Mengkoreksi tangannya juga tidak pernah. Terakhir beliau mengkoreksi perutnya. Pernah tidak perut ini masuk makanan-makanan haram? Lalu beliau berkesimpulan tidak pernah juga. Lalu beliau datang dengan ibunya, wahai ibu, sesungguhnya semangat belajarku berkurang, semangat ibadahku kepada Allah berkurang, semangat baca Quranku berkurang, dan semangat hafalanku juga berkurang. Pernah tidak ibu memasukkan ke perut anakmu ini makanan haram? Lalu ibunya dengan sontak berkata, wahai Abu Yazid, jangankan makanan haram, makanan yang subhat mereka tidak pernah masuk, apalagi makanan yang haram. Kata Abu Yazid, wahai ibu, coba ingat-ingat dulu, dari aku di kandungan sampai sekarang pernah tidak masuk makanan haram? Diingat-ingat oleh emaknya, rupanya pernah. Dulu ibu ngidam secuil keju, ngidam keju. Judul cerita ini sebenarnya secuil keju, tapi ada pembahasan terakhir beliau Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, akhirnya ibunya ini saking kepengen makan keju, di rumah ada kata keju. Beliau keluar, tetangganya rupanya ada yang jemur keju. Diketok rumah tetangganya ada kata uang. Untuk menghilangkan rasa ngidam tadi, dimbeklah keju, secuil lah keju, lalu dimakan. Dengan harapan kaget, pas uang itu datang, dia ngomong bahwa minta ridho atau diganti, semisal aku yang diambil. Keluar ibu Abu Yazid Al-Bustami. Kata beliau, ini wahai ibuku yang
begitu juga dengan makanan yang halal dan makanan yang haram. Buang banyak makan makanan halal, insya Allah semakin dekat dia dengan Allah. Saking banyak makan makanan haram, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekelumit cerita dari berbagai cerita Abu Yazid Al-Bustami. Beliau pernah berkata seperti ini. Kata Abu Yazid Al-Bustami, siapa yang pernah jimu aku masuk surga. Karena kata-kata beliau ini banyak tidak bisa dicerna oleh umum awam. Kalau kita nengok masuk surga loh manian. Dalam riwayat lainnya, siapa yang tahu nama aku, dia masuk surga. Nah, karena beliau ini ulama dari kalangan sufi. Sebelum beliau terjun ke tasawuf, beliau ini ahli fikih dari kalangan Imam Hanafi, seorang fuqaha. Tapi setelah itu beliau baru masuk ke thariqat. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berthariqat, selagi thariqat itu tidak menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, tidak menyampaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah, tidak menyampaikan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW, bisa dipastikan thariqat itu benar. Tapi kalau kita berthariqat tidak sholat, gawi, penuh, baik dua, ini dipastikan salah thariqat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Yazid ngomong, siapa yang jiwa aku, dia masuk surga. Lalu murid beliau heran dengan omongan gurunya dari Abu Yazid Al-Bustami. Muridnya bertanya dengan Abu Yazid Al-Bustami, ya Syekh, bukankah Abu Jahal dengan Abu Lahab itu jiwa Nabi? Kamu tidak masuk surga? Sedangkan derajat engkau jauh di bawah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Abu Yazid Al-Bustami, ya wahai muridku, sesungguhnya Abu Jahal, Abu Lahab itu nyingok Nabi bukan sebagai Nabi, tapi jingok Nabi sebagai anak yatim, jingok Nabi sebagai pengacau kehidupan. Maka dia tidak dapat manfaat dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang sahabat Nabi melihat Nabi seperti mana Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Nabi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita jingok makhluk Allah ini jangan jingok yang hina, tapi jingok dia yang mulia. Ada mohon maaf misalkan seorang guru ngaji, jangan jingok dia sebagai guru ngaji biasa, tapi jingok pekerjaan itu pekerjaan yang mulia luar biasa. Dengan begitu kita dapat manfaat dari hal itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut pelajaran kita di dalam kitab Syarah Hadis Jibril, masih di rukun Islam. Karena kitab Syarah Hadis Jibril ini menjelaskan rukun agama. Yang pertama rukun Islam, rukun agama itu ada 3, dan 3 ini harus ada di kita. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga ihsan. Nah, kita masuk ke rukun Islam yang kedua, yakni as-salat. Bagian dari salat itu syarat sebelum salat, yakni suci dari 2 hadas, hadas kecil dengan hadas besar. Beberapa bulan yang lalu mungkin kita sudah bahas tentang hadas kecil dan cara mensucikannya. Sekarang kita bahas hadas besar dan cara mensucikannya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas masalah mandi. Jadi mensucikan hadas besar ini dengan mandi wajib. Pada dasarnya hukum mandi ini adalah mubah, boleh-boleh wae. Tak mandi silakan, tak mandi juga silakan. Kalau di Yaman itu ada Universitas Darul Ulum, ada juga nama Universitasnya Al-Aqab, ada pondok-pondok pesantren seperti pondok pesantren Habib Umar, Habib Salim Asy-Syatiri. Kalau kita di sini mandi pagi dengan sore. Ada sikap negara kata beliau, tidak mandi 2 hari baru mandi, 2 hari baru mandi, itu puasa ya. Namun negara juga. Nah, bersampingan dengan kawan ini yang namanya kamar di Jingok tidak ngantri, di Jingok tidak ngantri, hari ketiga baru ngantri. Tapi Jumat pasti kawan ini mandi kan. Nah, untuk memuliakan hari Jumat tadi. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ada mandi yang disunnahkan. Mandi sebelum sholat Jumat itu hukumnya sunnah. Bahkan sebagian kecil ulama mewajibkan mandi sebelum Jumat, mandi sebelum sholat Idul Adha,
sebelum sholat Idul Fitri, sebelum sholat sunnah istisqa, semuanya sunnah. Sekarang kita membahas mandi wajib, yang mana pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa-apa yang mewajibkan orang tersebut mandi. Nah, di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Furudul usli wa sunnuhu. Fardu ghusl atau rukun ghusl mandi dan sunnah. Furudul ghusl, fardu mandi, ta'mimul jami'il badani bil ma'ahmiyah, raf'il hadatsil akbari aw fardi al-wusta. Wa yajibu isalul ma' ila batini sya'ri al-kadhibi wa ma tahtal kulfa al-akhlaq. Jadi di sini dijelaskan fardu mandi itu yakni meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi banyu itu diratakan ke seluruh tubuh dengan niat ma'aniyah, bersama niat di dalam hati, raf'il hadatsil akbar, mengangkat hadas besar atau mandi wajib. Kalau kita niat itu nawaitul ghusla bi raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardu lillahi ta'ala. Seperti itu. Saya berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, selagi dia niat dan sudah meratakan air ke seluruh tubuh, sah hukum. Jadi selagi dia niat dalam hati dan meratakan air ke seluruh tubuh, sah hukum. Tapi dengan catatan setelah menghilangkan najis yang tidak bisa diguyur dengan banyu. Misalkan kita nak mandi wajib, di tangan kita ada tai kucing yang keras sudah. Kita bergaul dengan kucing, dia di sini, kita tidak sadar keras. Kita mandi dengan niat, tapi air itu tidak menghilangkan kotoran kucing ini. Namaku tidak sah mandi. Kenapa? Karena masih ada kotoran kucing ini, yang mana kotoran kucing ini najis mutawasithah, najis pertengahan. Jadi harus menghilangkan dulu najis, baru meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi kata balik, kalau najis itu bisa diguyur dengan air sekali, misal kita terkena kencing anak kita di tangan, kencing itu sudah kering kencing, tidak katik bau lagi, tidak katik rasa lagi, tapi di sini sudah kering. Maka kita mandi wajib tadi dari pucuk kepala, kena banyu ngalir, hilang najis di bawah, itu sudah cukup, tidak katik masalah. Ini standar mandi wajib. Jadi kalau seandainya kita junub, baik mimpi basah atau mohon maaf kemarin sudah kita bahas masuknya kasyafa fil farj, berjima suami istri, masuk pada situ itu meskipun tidak keluar mandi. Bukan suami istri baik. Kalau dia berzina hukumnya haram, berdosa besar. Tapi kalau yang berzina bukan tidak wajib mandi, wajib juga di mana. Atau mohon maaf, ini disambungkan juga dengan para ulama, kalau misalkan dia berhubungan badan dengan binatang, kambing digasaknya misalkan baik, maka dia tetap mandi wajib. Selagi sebuah itu masuk ke itulah pokoknya, itulah yang dibawa, maka dia wajib mandi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini standarnya. Standar mandi wajib tadi, berniat dalam hati meratakan air ke seluruh tubuh. Maka dalam kitab-kitab fikih dijelaskan rukun atau fardu mandi itu ada dua. Pertama niat, yang kedua ta'mimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh tubuh. Hanya kita rugi kalau melakukan yang standar baik. Karena kita di sini kan belajar setiap malam duduk di masjid,
siwak wa ghusl kafain. Disunnahkan bagi wong yang hendak mandi wajib itu dia bersiwak dulu. Jadi sunnah sebelum mandi dia bersiwak dulu. Sudah bersiwak, mencuci tangannya 3 kali. Jadi misalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, semalam mimpi basah, nak mandi tengah dalu. Yang mimpi basah biasanya yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah jarang. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam-malamnya mimpi pas tengah dalu tak baca mandi. Ngaku dingin, maka disunahkan dulu, dibersihkan dulu seluruh itu, wudu, nak tidurlah. Setelah tidur bangun, dia wajib mandi sebelum subuh. Kalau dia sholat subuh tidak mandi wajib, berarti tidak sah mandi dia sholat subuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nah ketika dia nak hendak mandi itu bersiwak dulu. Nah, bersiwak pakai kayu al-araq, kayu siwak. Yang kedua mencuci tangan yang 3 kali. Yang ketiga semua yang silu farjahu wa ma'ulaihi min qadari. Kata mu'allif, kemudian setelah mencuci tangan itu mencuci kemaluannya dan sekitar kemaluan tersebut. Kalau masih ada kotoran, maka dicuci dulu, dibersihkan dulu. Selepas itu wudu abis sholat. Kemudian dia berwudu sebagaimana wudu sholat. Jadi berwudu sebagaimana wudu sholat. Sudah wudu kita disunahkan untuk doa. Di akhir wudu itu ada doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini pelajaran kita 2 bulan yang lalu mungkin, atau sebelum Ramadan yang lalu. Wong yang wudu dan menyempurnakan wudu, kemudian ngadep kiblat berdoakan tadi, dibukakan 8 pintu surga baginya dan dia terserah nak masuk dari pintu yang mana baik. Tsumma yufidul ma' ala ra'sihi. Kemudian dia mengguyur air ke atas kepala. Jadi di atas kepala diguyur. Tsumma ala ma'aqbala minasyiqqi ayman. Sudah diguyur dari kepala, diguyur dari sebelah kanan. Nah, ini kata mu'allif, diguyur dari sebelah kanan dulu. Sudah sebelah kanan diguyur, tsumma ala ma'aqbala minhu. Kemudian di sebelah belakang. Jadi sudah sebelah kanan, sebelah belakang dulu. Sudah sebelah belakang, tsumma ala ma'aqbala min shiqqihi yusra. Kemudian di sebelah kiri. Jadi pakai baju, pakai tembok, diguyur sampai sebelah kiri dulu. Tsumma ala ma'aqbala min. Kemudian di sebelah depan. Jadi sudahnya sebelah depan. Yukarriru dzalik kullahu thalatha marrat. Diulang sampai 3 kali. Artinya waktu atau praktekkan sidengar, karena ini mungkin ini ulang baik. Karena mungkin ada kajian fikih tok di sini kemungkinan. Jadi kita ulang baik. Jadi kata mu'allif disunnahkan sebelum mandi wajib itu bersiwak. Sudah bersiwak, cuci tangan 3 kali. Sudah cuci tangan 3 kali, berwudu sebagaimana wudu sholat. Belum. Sudah cuci tangan 3 kali, bersihkan kemaluan dulu. Sudah bersihkan kemaluan dan sekitarnya dulu, baru berwudu sebagaimana wudu sholat, baru diguyur dari kepala. Diguyur dari kepala 3 kali, 1 sampai ke kuping. Untuk kuping, mohon maaf jangan sampai kita ini mandi wajibnya kena syak. Ada itu wong syak mandi wajib ke kuping ini saking nak masuk kuping itu banyak curutnya kuping. Sakit kuping. Sekedar aja. Jadi diratokan dengan air, diratokan dengan tangan, disampaikan dengan tangan kiri dan tangan kanan. Sudah diratokan, baru sebelah kanan 3 kali. 1 ratokan, 2 ratokan,
3. Kemudian di sebelah belakang 3 kali juga. Sebelah kiri 3 kali juga. Sebelah depan 3 kali juga. Kalau masih tidak yakin kena galo, baru cebur-ceburlah silakan. Itu nak sampai sunnahnya bang, sunnahnya bang. Dan perlu diperhatikan lipetan badan. Mohon maaf yang gemuk-gemuk seperti saya, ini berlipat kalau itu nunduk berlipat semua kan. Nah maka dia digosok belakang, digosok di bawah, di selah-selah jari digosok, disampaikan air. Selepas itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ma'ata'ahudil ma'adid wa mara'atid dalki wa tahlili fi kulli marrah. Setiap 3 kali tersebut ditekan, apa maksudnya? Diratakan dan disela-sela. Wa fil hadis tahta kulli sya'ratin janabah fagsilu asy'ara wa anku al-bashar. Rawahu Abu Dawud. Kata Nabi, di bawah setiap rambut kalian itu adalah janabah. Fagsilu, maka basuhlah rambut itu dan bersihkanlah kulit. Maka rambut-rambut yang tebal itu di sela-sela, di apa namanya, di tahlil, apa namanya, ya di sela-sela. Ada jenggot yang tebal, di sela-sela jenggot. Ada bulu ketek yang tebal, misalkan kan, di sela-sela juga bulu ketek. Nah, di mana lipetan kita sampaikan di baju tersebut. Selepas itu keluar mandi wajib, selesai. Kita dalam keadaan suci dari hadas besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara kedua. Cara yang pertama tadi cukup dengan niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Cara yang kedua, gunakan sunnah-sunnah Nabi, yakni mencuci tangan, bersiwak, mencuci tangan, membersihkan kemaluan, haulaihi, apa namanya, di sekitarnya. Terus berwudu, baru kita mandi wajib sebagaimana diajarkan oleh Mu'allif Al-Habib Zain bin Smith, dari kepala ke tangan kanan, bagian kanan maksudnya bagian belakang, bagian kiri dan bagian depan. Kemudian diratakan semuanya dengan air. Keluar dari sana jangan ada keraguan lagi. Kadang mohon maaf aku untuk wudu dengan mandi wajib dengan sholat itu kadang banyak keraguan, syak. Apalagi mohon maaf yang baru belajar fikih. Kadang niat itu masalah niat itu luar biasa. Banyak niat yang syak. Memang niat ini di dalam ulama-ulama Syafi'i itu kan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa ma'al qalbi wa talaqqu biha sunnah wa waqtuha inda juz'il awwal min al-wajhi. Niat itu letaknya dalam hati, diucapkan hukumnya sunnah, dan waktunya pertama kali basuh muka kalau wudu. Kalau sholat pertama kali ngangkat takbir Allah dalam hati niat. Nah, kadang takbirnya sepanjang lidah Allah, tak nyampe lagi. Karena kita belajar itu kan panjang dia belajar. Usolli fardhu maghribi salata raka'atin mustaqbilal qiblatin ada al-ma'muman billahi ta'ala. Nah dalam hati kalau panjang itu. Ini belajar tidak tuntas. Dijelaskan lagi oleh ulama-ulama Syafi'i, kalau niatnya untuk niat sholat wajib, sholat sunnah dulu. Kalau niatnya untuk niat sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya, sholat sunnah, pengen sholat sunnah mutlak gitu. Cukup usolli selesai. Saya sholat sudah selesai. Kalau niatnya, kalau sholatnya sunnah yang ditentukan waktunya, duha, apalagi misalkan tarawih, dan lain sebagainya yang ditentukan waktunya, cukup usolli tarawih itu aja dia, atau usolli duha itu aja dia. Tidak pakai nilai tarawih, tidak, karena sholat itu memang kita sudah niat lillahi ta'ala. Kata masa usolli duha selesai. Kalau untuk
fardu zuhri sudah selesai. Usolli fardhu asri sudah selesai. Usolli fardhu maghribi sudah selesai. Kalau makmuman, kalau imaman selesai. Jadi jangan sampai di dalam hati budi susunnya rapi ini ya, panjang jadi ini. Allah dah nyampe. Sudah Allah ada yang ulang-ulang. Kadang di samping itu berkali-kali takbir. Allah. Ini mohon maaf hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sepengetahuan saya itu karena syak. Tidak tahu saya kalau ada amalan lain dari Allah Taala. Tapi sepengetahuan saya karena syak. Ada lagi yang wudu berulang-ulang kali. Selepas wudu ragu, sapu tidak balik lagi egois. Ambil wudu lagi. Selepas wudu kamu doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ragu lagi, jangan kakian. Belum ragu, jangan dituruti. Kalau dituruti, sekali keraguan itu dituruti, setan sudah datang ke diri kita. Jadi jangan dituruti. Kalau ada perasaan sah tidak berarti sah. Kecuali kalau memang apalah zahir niat tidak sah, jangan dituruti. Misalkan ya, itu yakin sholat itu 2 rakaat misalnya maghrib ya. Kita yakin sudah 2 rakaat. Ini cahnya latiko. Padahal kita yakin 2. Memang 2-nya kita turuti. Ustaz tadi jangan ragu ini. 2 lah ya. Dan sholat maghrib 2 rakaat. Ini lain lagi ya. Jadi keraguan itu beda-beda tipis kadang hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah maka dalam beribadah jangan sampai kita ragu. Ada yang mandi wajib dulu di pondok. Baru-baru belajar mandi wajib. Sebab itu habis tadi ya. Mandi sampai kedinginan. Sampai 3 kali 4 kali. Keluar dari situ ragu lagi. Padahal sudah belajar. Kan tidak tahu. Padahal sudah belajar. Ini namanya syak. Syak ini datangnya dari syaitan. Maka jangan diikuti. Kalau kita sudah belajar keluar ada keraguan, dilawan keraguan tersebut. Insyaallah keraguan itu akan hilang deh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan karena ini masuk ke ranah fikih. Disilakan yang ada pertanyaan seputar hal ini. Jadi masalah makan. Peristiwa ini sering kita alami biasanya pada saat kita kondangan. Tuan rumah biasanya melaksanakan pada MC atau protokol untuk mengatur acara. Yang terakhir biasanya makan bersama. Tapi terakhir biasanya sebelum makan bersama sudah doa, pasti dengan foto. Di bagian belakang protokol atas tuan rumah belum mempersilakan makan, tapi sudah paling berguyur di belakang. Gimana hukumnya? Satu, yang kedua ini kami alami tadi siang. Seorang ustaz yang mengundang, termasuk kami diundang, termasuk anak kami diundang, tapi kawan anak kami tidak diundang. Karena kawan anak kami itu merasa dekat dengan ustaz tadi, ikut pas makan tadi, hanya kita makan. Silakan Pak Sarapa, yang kawan anak tadi. Rupanya kawan di luar tidak diundang dengan kawan anak tadi. Kawan anak tadi, dia kan diundang, dia mengatakan haram kamu makan karena kami diundang. Tapi kami cinta yang kita itu. Bagaimana? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Masalah makan ini memang kebutuhan sehari-hari di
2 kali sehari, kadang kita makan pagi, makan siang, makan malam, dan semuanya harus kita jaga dari hal-hal yang subhan. Jangan yang haram yang subhan kita jauhi, yang haram tanpa kita jauhi. Ada acara kondangan, protokol belum mempersilakan makan. Yang lain sudah makan duluan. Kalau makanannya insya Allah, kalau itu acara sedekah halal, tapi tidak nurut omongan protokol dan nurut omongan MC itu. Untuk sah atau tidaknya, halal atau tidaknya insya Allah halal. Karena yang punya acara memang mudah untuk makan. Yang kedua, terutama acara nikah, biasanya kalau ngomong lamu dulu, kalau diundang agung dan istri itu datangnya berdua tuh lah, tidak ngajak anak. Itu ngomongnya yang lama dulu tapi kalau diundangnya agung dan sekeluarga berarti banyak. Aku diundang kalau ini karena kadang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau di Palembang lain, di Palembang ini dengan di dusun. Kalau di dusun kami itu sajaan kami, meskipun tidak diundang itu sajaan. Kalau ngajakkan, saya mengundang tetangga, manggil datangnya acara nikahan aku. Kalau ngajakin yang lain, kalau ngajakkan, selagi dia diajak yang ngajakkan itu, berarti dia diundang. Dan di dusun lain dengan di Palembang, kalau di dusun itu makan berlimpah, nak nambah yang 3-4 doang. Kalau di Palembang ini kita membeli ayam 3-4 dan kebagian pulang. Karena kadang pesan dia di catering itu 1.000 misalkan porsinya porsi 1.000 kan. Kalau dosun terserah kan, tak berapa itu laju makan, tak akan dibatas kalau dosun. Kalau di Palembang ada batasnya makan. Maka anak kalau di Palembang lebih berhati-hati, tidak mencari dosun. Kalau dosun anak selesai ayam kecap itu, ayam kecap ini ngambil karena memang ada batas. Tapi kalau di Palembang memang kecap terus rendang kalau banyak pilihan makanan itu kan. Tapi prinsip saya kalau sampai di cateringan atau di tempat makan, apa yang saya ambil itu harus habis. Jangan sampai dah habis khawatir luar biasa. Semua yang diambil akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku kadang ingat kondangan itu aku ambil ayam 2 ekor dan dimakan. Makan cuma telur puyuh aja. Ini kadang siapa yang nak makan lagi, kalau kucing habis sebanyak hidupnya itu kan. Jadi diri dimuliakan oleh Allah. Untuk yang tidak diundang, kalau berasa dekat, minta undangan. Minta undangan. Cak saya mungkin kelumpuan kadang kelumpuan. Kalau di dusun tidak masalah, ada namanya saling ajak. Kalau Palembang kadang pakai surat, tidak ngomong. Kalau ngajak itu tidak. Kalau ada ngomong kalau ngajak itu berarti halal lah, diundang secara resmi. Tapi kalau misalkan tidak, memang diundang niat, kita ngerasa deket, nah kita tegur lah dia. Kemungkinan dia lupa untuk mengundang kita. Tapi kalau kita tidak ngerasa deket, kita tidak ngerasa deket, misalnya tidak diundang, lebih baik tidak usah dah. Karena mereka mungkin sudah menentukan siapa yang hadir. Karena sudah diterka selingkuh itu siapa, undangannya mana. Jika undangan itu mengajak berapa seperti itu. Ini ngembe amannya baik. Kalau tidak diundang untuk acara nikahan, kalau untuk acara takziah jangan diundang gitu. Karena takziah 3 hari. Kalau ada tetangga kita meninggal jangan diundang gitu. Kamu ada undangan? Dia datang ada undang, lagi musibah. Maka kita yang datang ke tempat takziah bawa makanan tapi datang. Jangan tidak bawa makanan atau bawa duit atau bawa gula atau bawa kopi untuk dihidangkan lagi dengan tamu-tamu yang datang. Itu kalau ada di dusun kami seperti itu. Kalau ada meninggal ada undang-undangan, memang ada sikok kadang yang di sikok uang berkeliling rumah. Tahu yang namanya kalau di dusun kami kina, namanya usakin atau kina, pokoknya dipanggil kina. Tahu dia berkeliling rumah, minta ajakan ini, malam ini apa bahasanya itu. Nah,
Asajaan seperti itu kalau di dusun daerah pegunungan. Jadi untuk mengemban kehati-hatian, kalau udah diundang acara nikahan, jangan datang. Kalau diundang, bismillah hadir. Kita memenuhi undangan kaum muslim. Allahu a'lam. Kira Disilakan ada yang ditanyakan Pak, Bu, seputar materi tadi yang kita bahas dari awal sampai akhir. Kalau tidak ada lagi isya jam 2 menit lagi. 2 menit lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, afdal mana dulu atau diriakan dalam mandi wajib? Kalau dalam mandi itu kan justru dulu ya. Kebanyakan masyarakat itu rasanya lemak dulu akhir. Nah, kalau dalam sunnahnya wudhu dulu. Karena kita sudah membersihkan, sebelum wudhu kita sudah membersihkan kemaluan depan, kemaluan belakang dan sekitarnya. Selepas itu kita wudhu. Setelah kita mandi wajib, itu dicap kita bebas dari hadas besar dan hadas kecil. Boleh kita langsung sholat, boleh kita langsung baca Quran, silakan, tidak ada masalah. Selepas mandi wajib, keluar dari mandi wajib, meskipun pelaksanaan pas mandi wajib misalkan terpegang setuwo itu, terpegang setuwo itu belakang depan, atau mohon maaf pas masih pelaksanaan mandi wajib keluar kencing lah, tapi masih prosesnya mandi wajib, Selepas galau-galaunya niat, kita bandut keluar dari mandi wajib, kita sudah niat keluar dari mandi wajib, itu dicap selepas dari hadas kecil dengan hadas besar, tidak perlu lagi dia nak wudu. Wallahu a'lam. Ini yang saya pahami. Boleh langsung sholat ya? Apa? Boleh langsung sholat ya? Boleh langsung sholat. Kadang ada yang Ada pendapat jadi afdol itu juga. Memang baca itu. Jadi setelah wajib tidak usah wudhu lagi, boleh langsung. Kalau banyaknya banyak silakan. Tapi kalau banyaknya dikit lebih baik jangan. Membanjirkan banyak baik, karena selepas mandi wajib itu sudah menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Begini, tambah sedikit. Kalau dalam menyucikan najis itu, kalau dia menyucikan najis ringan, itu tidak pacak dia menyucikan najis pertengahan. Tapi yang cara menyucikan najis pertengahan bisa dipraktekkan di najis ringan. Najis pertengahan tidak bisa dia menyuci najis berat. Najis berat bisa dipraktekkan di najis ringan. Maksudnya menghilangkan najis ringan. Artinya kalau sudah menghilangkan hadas besar, berarti hadas kecil sudah hilang. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan selanjutnya di dalam kitab Syarah Hadis Jibril. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.